simpan di belakangnya nanti sudah ya. Ini baru simpan limbo. Iya, siapa? Ini dari serangan ya? Iya. 3 orang kan? 5, 6, 7. Iya. Tadi nomor 16. Jadi Pak Pendeta ya? Saya pimpinan jemaatnya, Pak. Iya. Aku kemarin ngajak undangan di sana. Iya. Kosong. Iya, memang posternya lagi tidak ada, Pak. Jadi aku, jam 1 siang ke sana, Mang. Ke sana kosong. Akhirnya aku titip undangan sama HKI di sini. Mohon maaf ya, aku tak tahu alamat kalian. Itu lampu terus tidak beres 30 poros. Lampu hidup terus tuh. Dimatikan kadang-kadang, Pak. Pak sama Pak? Saya pimpinan, Pak. B. Parlingokan Manali. Parlingokan Ngo ya, ngotan, Manalu ya. Pilih yang usah depan, Pak. Yang depan itu yang saja. Apa saja? Oh iya. Ini udah tingginya ya? Parlingotan, Manalu sudah tuh dia yang Pak siapa nih? Chandra Manalu, Pak. Dan Chandra ya. Chandra Manalu. Dan Ibu Esti pendamping nih Bu jadi ya. Pendamping ya. Taruh Mang, mari Mang. Kemenang datang Mang. Kemenang sudah undang tuh. Sudah ya? Dia waktu ketua dewan. Posisinya ada tahu, Pak. Pak ini dulu. Ini Pak Lurah. Pak Lurah. Kenali besar. Kenali. Dan lasem nih, kenali besar. Kayaknya pasar. Mang, izin Mang di sini KKI dan halo, kemarin ada apa undangan? Pak Ringo? Iya. Ini ya. Nasi Maringo sini. Asli Pak. Asli. Ya kita kan dua kan kita yang ini tinggal kita jadi jelas ya. Orangnya mana gitu. Nah inilah kan.
Istilahnya apa? Barigo yang lama bang ya. Saya mau foto Pak. Ini saya. Oh iya. Tapi saya foto. Iya betul. Sebentar Pak. Ini saya ya itu. Oh iya Pak. Tapi itu. Gua tak usah. Ini dibantu Pak. Dia bekerjasama dengan
Pak, sambil dimakan kuenya sambil kita nunggu Pak Kemenak. Kuenya dimakan dulu santai-santai aja. Kalian dicicip harapannya? Boleh, siap. Nunggu Pak Kemenak, nunggu dari kabak hukum. Pak Gempa. Gempa dari Kejari ya. Kemarin. Dari Aksa. Ini dari belakang nih dia rame. Iya Pak Lurah. Beni sama Pak, namanya Bang Beni. Rupanya punya wilayah kita tidak. Punya kamar. Kita punya ruangnya wilayah. Wali kota ketiga ya. Kemarin kerja kita kunjung belum undang ya? Iya Pak. Belum undang kita sana lagi. Maksudnya Pak, belum ada. Kerja yang nanggung ya, kita kunjung juga ada Pak. Iya, KKI. Dari kemarin yang pihak sebelah sini, S10 tunggu. Ini yang Pak Tomo ini belum datang. Oh iya, PG. Ya, yang kayak lapangan itu lah. Ya, yang lapangan. Bukan, GPIB, GPIB. Belum ada lagi info lagi. Belum ada. Oh, bukan ya. Oh. Dan untuk dari Pak Pujito lah, atau ada informasi Pak Pujito? Iya. Harusnya Pak Pujito. Gue tahu Pak Pujito. Nek, dari hukumnya ya? Dari hukum ya? Oke, silakan gabung. Dimakan punya Nek. Kita nunggu Pak Kemenak ya. Pak Kemenak lagi ada. Siapa datang dari Kemenak siapa? Tanya Pak Muslim lah. Kemenak sebab Duduknya di mana duduknya? Sikor. Kalau duduk di kosan belakang. Tapi gue habis. Iya. Saya tuh anak awal makan gue kayak Pak Muslim datang. Mereka. Bang ada suara tahu gimana apa bisa kompor. Siapa mereka? Siapa nak? Ada Meli. Yang ngantar surat mana? Ayo. Ada berita dari dari
SMS. Ada. Ya surat lah sampai ada dua ini. Nah kita itu dia rapat STQ. Harus dia Pak menang. Menang kenapa STK? Ya. Tidak boleh. Bapak Ibu sekalian, kita mulai acaranya ya. Izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam rukun. Yang kami hormati, yang bermuliakan Bapak Ketua FKUD Kota Jambi beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Camat Alam Barajo atau mewakili. Yang kami hormati Kabak Hukum Sekretaris Kota Jambi atau mewakili. Yang kami hormati Bapak Lurah Kali Besar. Yang kami hormati saudara kami AKI Alam Barajo dan AKI Penerangan. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan untuk dapat bersilaturahmi di kantor Kesbangpol Kota Jambi dalam acara menindaklanjuti surat pimpinan dari HKI Pusat untuk mempersatukan saudara-saudara kami ini dari HKI Penerangan dan dari HKI Alam Barajo dalam untuk rekomendasi ya PBG gereja yang akan direlokasi. Dalam kesempatan ini kami juga berharap pemerintah Kota Jambi sebagai memfasilitasi dalam menyatukan AKI ini. Kami harap kepada Bapak Ketua FKUD untuk bisa memimpin rapat ini dan memberikan masukan yang bisa memberi kita solusi terbaik untuk kita semua. Dan juga berharap semoga rapat ini dapat berjalan dengan hikmah ya, dengan hati yang tenang dan damai dan dapat menghasilkan solusi yang terbaiklah hari ini. Mohon kami persilakan Bapak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sama-sama kita hormati Bapak Kesban ada yang mewakili, Bapak Camat ada yang mewakili, Bapak Lurah, Bapak Hukum ada yang mewakili. Begitu juga sama-sama kita hormati Bapak-bapak yang dari Gereja HKI Simpang Wibo dan Penerangan. Pada hari ini, bagaimana dijelaskan oleh Pak Beni tadi, yaitu berkaitan dengan disposisi Bapak Wali Kota berkaitan dengan penyatuan Gereja HKI Simpang Wimbo dengan Gereja HKI Penerangan. Itu ya. Sudah sampai juga kepada kami surat dari Pucuk Pimpinan Kuliah Kristen Indonesia HKI. Di sini ditandatangani yang evolusinya Pendeta Firman Sibarani MTH dan sekretaris jenderalnya adalah Pendeta Hotman Mutasoid
MTH. Dia harus resmi tembusannya kepada Bapak Kapolresta Jambi, FKUB, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jambi, Kapolsek Kota Baru, Camat Alam Barajo, Lurah Kandung Besar, Ketua RT, 42 Besar, dan Asik. Kemudian di sini juga ada nota dinas dari Pak Wali untuk ditindaklanjuti surat dari pimpinan HKI ini untuk disatukan, dan hari ini juga kita akan melapor ke Pak Wali tentang keputusan hari ini. Ya. Sebenarnya ini sudah beberapa kali kita bahas. Yang sebelumnya adalah kami turun langsung ke lapangan dalam rangka melihat kondisi langsung di tempat yang akan dibangun gereja HKI tersebut. Ya. Jadi Pak Wali sebenarnya kita ada hari ini tidak tuntas permasalahan ini, dan suaranya sudah kuat. Jadi ya, harapan kami hari ini memang bisa selesaikan permasalahan ini, dan juga masalah HKI yang mengimbau sudah selesai juga, akan direlokasi ke perangan. Makanya kemarin kemarin ya, ada tanah seluas 10 kubu itu ya, 10 ya. Jadi kami mengharap pada hari ini kita tidak ada lagi perbedaan pendapat tentang masalah ini. Ya. Karena mulai dari pimpinan HKI pusat sampai ke Pak Wali, semuanya ingin menyatukan gereja HKI itu pada satu tempat. Artinya ketika gedung HKI yang akan berdiri di penerangan itu nanti sudah berdiri, maka tidak ada lagi tempat ibadat selain daripada itu. Itu tahap. Dan itu ya, supaya jangan terjadi konflik di tengah-tengah masyarakat yang pada akhirnya FKUB dan pemerintah kota juga yang akan menyelesaikan ini. Kita tidak mau seperti itu. Itu ya. Makanya berkali-kali saya tanyakan apa permasalahannya yang sebenarnya tidak logis. Ya. Kita sepatutnya bergembira. Pemerintah kota sudah memfasilitasi untuk dibangun HKI tersebut di penerangan, diakibatkan sebelumnya HKI di Simpang Lipo ditutup disebabkan tidak menyempurnai persyaratan-persyaratan 98 yang diatur oleh pemerintah tersebut. Nah, sekarang pemerintah Kota Jambi dalam hal ini Pak Wali Kota sudah merestui untuk dibangun di sana. Nah, tinggal kemarin ada konflik, bukan konflik ya, ada permasalahan. Ada sebagian dari jemaat HKI tidak mau disatukan. Nah, ini yang kita selesaikan hari ini, jadi sudah sangat tegas sekali, mulai dari pimpinan HKI pusat sampai ke Pak Wali, semuanya ingin menyatukan tempat ibadat HKI itu hanya satu tempat. Artinya kalau terjadi dua tempat, maka satunya yang tidak ada legal formalnya dinyatakan tidak sah. Kan itu. Kita bukan tidak boleh beribadah, kita boleh beribadah, tetapi yang diatur itu adalah pembangunan rumah ibadahnya. Apabila pembangunan rumah ibadah tidak sesuai dengan peraturan pemerintah bersama 98 tersebut, berarti ilegal. Dan ada hak pemerintah dalam hal ini untuk menutupnya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan sebagai mukadimah. Mungkin untuk berikutnya kita serahkan kembali ke Pak Beni
bagaimana tata cara kesusunan acara kita ini. Di sini hadir juga Bapak Hukum, jadi kita minta bantuannya nanti untuk menjelaskan dari segi hukumnya. Begitu juga Pak Camat ada juga, Pak Lurah ada juga. Saya berikan untuk sementara kembali ini kepada Pak Beni. Terima kasih Pak Ketua. Kami mungkin mohon pendapat dari anggota dari Pak Camat dulu lah, gimana memberikan saran atau apa kepada teman-teman ini. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Harapan, Pak Kapan dan Pak Beni, dan juga Bapak Ketua baik, dan juga Bapak dari AKI Penerangan dan AKI seperti itu. Baik Bapak, dan kami mewakili Pak Camat ya Pak. Kebetulan Pak Camat sedang berapat di kantor. Dalam hal ini kami sebagai pimpinan pertemuan dan mengharapkan ya ini jangan ada semacam dualisme kayak gitu. Dan mana sudah disampaikan kalau Pak Uwi bahwa ini kan sudah sampai Pak Wali juga bahwa harus ada syarat yang dipenuhi, di mana di pertama sudah kita akan mungkin kami makan ya mungkin jangan sampai ada macam konflik di antara ini. Mungkin sebaiknya ya mungkin biar jangan ada konflik, biarkan ya sama-sama Pak kita disatukan gitu. Mungkin demikian dari kami, mungkin ditambah dengan Pak Lurah dari Kendal Besar. Terima kasih. Ya. Terima kasih dari Pak Camat. Jadi dari kecamatan berharap untuk angka ini jangan ada dualisme, jadi harus disatukan ya, berharap dari camat kita. Mungkin yang untuk lebih lagi menurut kami itu sebagai lurah, sebagai wilayahnya benar-benar dikenal besar sebagai Pak Lurah, kami mohon benar karena Pak Lurah sebagai pimpinan wilayah di kelurahan untuk mengetahui bagaimana nih situasi dan kondisi dari HKI yang saudara kita ini. Apa solusi dan saran dari Pak Lurah, mungkin bisa memberikan sesuatu jalan terbaik untuk kita semua. Silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan Pak Beni. Izin Pak Ketua KUB dan seluruh hadirin para pendeta. Baik, terkait dengan permasalahan penyatuan dari HKI Simpang Rimbo dengan HKI Penerangan ini, saya telah memperoleh surat yang dikirimkan langsung kepada Bapak Wali Kota dari pengurus HKI Pusat, bahwasanya beliau meminta kepada Wali Kota untuk penegasan bahwasanya antara HKI Simpang Rimbo dengan HKI Penerangan tidak ada lagi nama HKI tersebut. Yang ada dalam penegasan suratnya adalah telah dijadikan menjadi HKI Alam Berajo. Sebagaimana surat yang telah dikirimkan oleh pimpinan pusat HKI kepada
Bapak Wali Kota dan pesan kepada kami harapkan ini kita jadikan pedoman, kita jadikan dasar untuk sebagai jalan tengah yang kita ambil dalam permasalahan kita ini. Saya sebagai lurah Kali Besar mengharapkan bahwasanya relokasi ini menjadikan HKI yang ada di Kecamatan Alam Barajo atau tempat yang akan direlokasi ke Alam Barajo menjadi satu HKI, karena memang sesuai aturan pemerintah nanti tentu akan ada beberapa syarat yang kurang lengkap apabila diurus dengan HKI lainnya. Nah, saya harapkan surat yang sudah ditegaskan oleh HKI pusat ini menjadi dasar dan kita jadikan pedoman untuk penyatuan dari HKI Simpang Rimbo dan HKI Penerangan. Mungkin demikian dulu Pak Beni dapat saya sampaikan. Harapan besar dari saya penyatuan ini dapat menimbulkan kerukunan antara dua jemaat ini, dan tentu kita harapkan kedepannya terjadi hubungan yang harmonis di antara seluruh jemaah-jemaah HKI. Mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Lurah, sangat baik sekali. Harapan Pak Lurah itu supaya saudara-saudara kita ini HKI-nya menjadi satu, mungkin ke depan bisa menjadi besar lagi karena bersatu tadi ya. Mungkin dari kami mohon kepada Kabak Hukum dalam hal surat yang keputusan telah diberikan oleh HKI Pusat, kami ingin lihat dari mana dari segi kekuatan hukumnya ya Pak ya. Mungkin bisa memberikan saran dan pendapat kepada kami semua. Silakan dari Kabak Hukum atau yang mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Di sini izin Pak, saya mewakili Pak Kabak Hukum terkait dengan HKI Simpang Rimbo dan HKI Penerangan. Di situ kan sudah jelas ada dasar yang dari HKI Pusat sudah mengirimkan kepada kita terkait HKI Simpang Rimbo itu disegel karena tidak ada izin, dan HKI Penerangan itu belum ada izin juga. Sekarang kan yang sekarang sedang berjalan itu gereja HKI Alam Barajo. HKI Alam Barajo ini sudah sampai proses izin ya. Yang saya tahu tadi sudah sampai proses izin, belum ya? Baru pengajuan. Baru mengajukan izin. Tapi kan dasar di sini kan kita kuatnya itu terkait dari surat HKI Pusat. Mungkin apa salahnya untuk menyatukan HKI Simpang Rimbo dan HKI Penerangan ini. Itu aja dari bagian hukum. Karena kan dasarnya udah jelas tuh, dari pusat sudah dikirimkan surat ke Pak Wali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dari Kabak Hukum telah menjelaskan bahwa dasar surat tersebut telah disampaikan kepada pemerintah, berarti harus ada pemersatuan dalam HKI tersebut. Nah, kami di sini mengharapkan kepada saudara-saudara kami untuk dapat mengambil kesempatan pada rapat ini, yang dimana sudah kami Kesbangpol khususnya Kesbangpol pertanyaan dari Pak Wali Kota, pemerintah Kota Jambi dalam tupoksi kami sebagai memfasilitasi untuk permasalahan-permasalahan yang ada rumah ibadah. Jadi maka hari inilah kami mengundang saudara-saudara kami dan pihak-pihak yang terkait untuk dapat berkumpul bersama bersilaturahmi untuk memberikan jalan keluar dan selamat datang Pak dari Pak Kemenak, silakan bergabung
untuk dapat memberikan keputusan yang baik. Jadi kepada Bapak Pendeta, dua HK ini kami harap untuk bisa nanti memberikan hati nurani ya dari kalian semua. Kami persilakan pertama dari Pak HKI, Pak Pendeta Penerangan dulu untuk menyampaikan saran dan pendapatnya. Kami persilakan. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Agak evaluasi sedikit Pak, saya bukan pendeta Pak, tapi sini tua Pak. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi. Kami perkenalan diri, nama saya Sintua Parnio Mandalu, pimpinan jemaat HKI Penerangan. Pertama sekali kita ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kesempatan dan waktu di tempat ini. Kami ucapkan pertama sekali kepada Tuhan, Tuhan tetap menyertai kita untuk tetap hidup nyaman, aman, dan damai di Kota Jambi. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih terhadap FKUD yang melaksanakan atau memfasilitasi atau yang membuatkan suatu cara untuk turut berpartisipasi untuk kerukunan umat beragama di Kota Jambi yang kita cintai. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih banyak terhadap seluruh jajaran pemerintah Kota Jambi yang berkumpul sekarang di sini, yang sudah memberikan pemikiran dan suatu kondisi yang memakan pemikiran yang banyak hanya untuk kebaikan kita warga di Kota Jambi. Jadi kami informasikan Bapak Ibu, dengan kondisi ini, maaf, tapi biasa seperti itu Pak, Bu, supaya jangan keseleo, ada orek-orekan biasa begitu Pak. Ada yang penting kami sampaikan. Yang pertama sekali, kami mohon maaf, undangan kami dapatkan tadi malam dari dijemput ke rumah Pak Pendeta Nadab sekitar jam 10 atau jam 9 kurang, dan kondisi itu untuk undangan pertemuan sekarang. Jadi kami kira kondisi ini dengan tujuannya yang baik, tetapi kami sesuai dengan fungsi atau tugas kami sudah ada di jadwal-jadwal yang selaku social control di Jambi ini ada waktu yang mendesak, sehingga nanti kami mohon maaf jam 10.30 kami mohon izin nantinya karena kami akan ada rapat di Polres Muara Jambi yang sudah terdaftar ataupun terjadwal jauh-jauh sebelumnya. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, surat nomor 400 garing PP garing sekian-sekian tahun 2023 terus terang kami tidak mengetahui, dan ini baru kami terima. Ini baru kami terima terkait dengan surat ini. Kami tidak mengetahui surat ini dan Pak Beli tadi yang memberikan. Jadi kami kira dengan adanya surat yang seperti ini, sementara surat ini tertanggal 26 September 2023, sementara harus kita bicarakan sekarang, bisa dikatakan kondisi suratnya ini sampai ke kami seperti kondisi surat yang prematur. Yang berikut terkait penggabungan dengan HKI Simpang Rimbo. Terus terang bisa kami uraikan secara garis besarnya. Kami jemaat yang ada di Penerangan pisah dari HKI Simpang Rimbo tahun 2014 karena kami sebagian jemaat punya prinsip yang tidak cocok dengan sebagian yang ada di Simpang Rimbo, sehingga kami mengikuti bagaimana mekanisme yang sebaiknya terlebih hidup beragama, ya kami tetap melaksanakan sesuai dengan bagaimana yang
sebaiknya hidup di dalam bernegara dan beragama. Karena kami yakin seluruh warga negara pasti menginginkan hidup damai, nyaman, dan saling tolong menolong. Sehingga kami tetap berusaha membuatkan suatu dan mekanisme yang berjalan di negara kita. Buktinya tahun 2016 di saat itu Kadis masih Bapak Biban Pasaribu, kami sudah menyampaikan secara administrasi untuk pengurusan izin daripada HKI penerangan. Dan kami ada buktinya bahwa untuk mengurus izin daripada gereja HKI penerangan yang berdiri sampai sekarang itu sudah kami serahkan ke Kesbangpol tahun 2016. Setelah disegel HKI Simpang Rimbo dan adanya SK penyatuan, kami korban pembohongan. Korban pembohongan dalam artian dikatakan sudah bergabung sementara kami pendiri dan pengurus resmi HKI penerangan tidak menyetujui penggabungan tersebut kalau harus di tempat yang lain. Kalau bergabung kami legowo, bersatu atau bergabung dengan HKI Simpang Rimbo yang disegel, tetapi gereja yang sudah ada nyaman dan aman dan tetap melaksanakan bagaimana kebaikan terhadap warga dan pemerintah setempat, begitu juga dengan keamanan, tetapi ada surat ataupun dari oknum tertentu yang mengatakan sudah ada penggabungan. Situ yang kami sampaikan terhadap Bapak Ibu semuanya. Kami mohon maaf kalau harus kami uraikan situasi mengapa terjadi. Bukan dualisme Pak atau Bu, tetapi kondisinya itu tadi adanya penggabungan yang dikatakan oleh pimpinan pusat kami, sementara itu bukan dari kepada keputusan bersama, tetapi keputusan sepihak. Sementara HKI penerangan termasuk pihak dari pemerintah yang ada sekarang pun sudah hadir di HKI penerangan yang berdiri sampai sekarang, dan di sana jemaat betul-betul melaksanakan pembinaan iman sesuai dengan kebenaran dan keadilan, dan butuh mendapatkan suatu roda kehidupan bernegara sesuai dengan binaan gereja ataupun agama tersebut. Itu yang dapat kami sampaikan terhadap Bapak dan Ibu dan kita semua yang di sini. Jadi kalau bagaimanapun kondisinya, kalau berpatokan dengan surat yang ini tadi, ini makanya kami bilang mari kita tinjau kembali kenapa terjadi yang seperti itu. Bukan kami yang tidak mau bergabung atau bersatu dengan HKI yang disegel, tetapi kondisinya itu bagaimana yang sudah nyaman, relokasi Simpang Rimbo yang disegel itu tadi, kenapa harus ini yang dikorbankan yang sudah beretika baik dan betul-betul dikenal oleh pemerintah, dikenal oleh masyarakat di Jambi, melaksanakan fungsi daripada gereja itu sesuai dengan kebenarannya. Itu yang dapat kami sampaikan. Jadi bagaimanapun kondisinya, karena pihak pemerintah sudah beretikat dan mempunyai suatu cara agar masyarakat Jambi, terkhusus kota Jambi dengan sekitarnya, mendapatkan hidup yang rukun dan damai. Itu yang kami sampaikan. Jadi kalau berpatokan dengan surat dari pimpinan pusat yang ada di sini, makanya kami bilang tadi kami tidak bisa menyikapi ataupun memberikan banyak jawaban karena baru tadi kami baca, sehingga kami sangat heran begitu Pak. Di situ itu yang bisa kami sampaikan. Terus terang, saya selaku pimpinan jemaat tidak mempunyai suatu cara untuk memutuskan, karena ada lebih kurang 120 jiwa jemaat yang kami pimpin di sana Pak, bukan menjadi suatu keputusan seorang, karena ada pimpinan jemaat yang menghadiri termasuk rapat seperti ini. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih kepada saudara kita dari HKI Penerangan. Bisa saya sampaikan Bapak, yang antar undangan itu saya sendiri sebagai kabit ke gereja kita di Penerangan. Itu jam 1 siang kondisinya kosong Bapak. Kondisinya kosong, tidak ada orang. Saya tanya ke tetangga sebelah, katanya itu tidak tahu di mana pengurus gereja. Akhirnya saya minta
pendapat dari Pak Kaban. Jadi Pak Kaban memerintahkan kami Kesbangpol untuk menitip undangan ke HKI Simpang Rimbo dengan didapatkan dokumen di foto undangan itu. Akhirnya dapat ya Bapak ya. Yang kedua juga sangka kami juga saya sebagai sangka saya ini sudah dilampirkan juga ke pihak Bapak. Makanya kami fotokopi dengan Pak Sekretaris tadi ya Pak ya. Kami kasih ke Bapak. Jadi kita di sini maksudnya rapatnya biar langsung tidak ada saling tutup menutupin. Dan saya mau nanya juga Pak, itu surat dari zaman dulu Pak Kaban Kesbangpol Pak di Pasar itu ada tanda terimanya? Ada Pak? Ada. Bisa lihat? Bisa. Ada Pak. Ada Pak. Tanda terima Pak, kasih ke depan dulu Pak. kami lihat dulu Pak ya, nanti kasih terima kasih Pak atas data yang sudah disampaikan kepada kami. Selanjutnya kami persilakan kepada saudara kami dari HKI Simpang Rimbo untuk memberikan saran dan pendapat. Silakan. Selamat pagi untuk kita semua. Salam sejahtera bagi kita. Terima kasih untuk kami bersama dari Khusus Sama itu mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota, Bapak FOB, Bapak Wali Kota lagi juga Kesbangpol, dan Pak Camat, Pak Lurah, Pak Menang sudah berepot-repot untuk mengurusi. Saya sebenarnya sangat malu sebagai pendeta, sangat malu urusan internal harus pemerintah untuk campur tangan pada saya. Tapi terima kasih atas perhatian pemerintah kita, FOB dan juga semua yang terkait. Perlu beberapa hal yang perlu kami klarifikasi. Pertama, sesuai SK pimpinan di tahun 2021 tentang penyatuan, tidak ada lagi HKI Simpang Rimbo, tidak ada lagi penerangan. Jadi karena ke Simpang Rimbo ada penerangan, sebenarnya tidak bisa lagi. Tapi saya maklumi kalaupun di undangan itu hanya karena membedakan masalah. Ya, tapi
paham saya yakin dan percaya pahamnya pemerintah wali kota nomenklatur itu jelas dan itu dipertegas lagi dalam surat yang kedua oleh picu pimpinan. Perlu kami informasikan di gereja HKI itu struktur kepemimpinannya pucuk pimpinan Ekorus dan Sekretaris Jenderal sebagai memegang tinggi mandat muktamar. Kalau jawaban ini muktamar sih, kalau di gereja itu sinode. Nah, sinode yang memegang mandat tertinggi keputusan sinode musyawarah seluruh HKI. Dia memegang mandat dan aparatnya yang di bawahnya itu adalah pimpinan daerah yang disebut PRSS. Kemudian di bawah PRSS itu adalah pendeta resort seperti saya ini pendeta resort yang menaungi satu jemaat atau beberapa jemaat dalam pelayanan. Nah, karena banyaknya mungkin jemaat-jemaat yang dilayani pendeta, saya memilih dari jemaat diangkat menjadi penatua dan memimpin jemaat itu sebagai pembantu pendeta memimpin jemaat. Ini perlu dikatakan, membantu pendeta memimpin jemaat, bukan pimpinan otoritas di jemaat. Membantu pendeta memimpin jemaat. Nah, jadi ketika HKI Simpang Rimbo disegel, sudah ada arahan wali kota untuk relokasi. Ya, kami turut untuk itu semua dan proses berapa tahun agak macet sehingga 2021 pengurus HKI datang beraudiensi ke wali kota untuk proses pengurusan DB. Nah, Bapak wali kota minta relokasi dan karena kebetulan lokasi untuk relokasi gereja itu berdekatan dengan HKI, penerangan yang ada, Pak Wali Kota meminta untuk disatukan. Nah, Pengurus HKI setuju, walaupun ada perbincangan khusus agar dipertimbangkan lagi yang tetap, tapi sepertinya tidak mungkin, sehingga pimpinan HKI menyetujui yang diminta Wali Kota dan memahami kebijakan Wali Kota tersebut, sangat memahami kebijakan itu, karena tidak akan mungkin ada dua kebijakan dalam perkataan. Kalau disamakan dengan HKBP Anugerah dan HKBP Shalom, yang itu agak sulit juga menyamakan di situ karena kapasitas jumlah jemaat yang sudah sangat jauh berbeda. Nah, pertimbangan itu kami terima dan pimpinan HKI setelah dari kantor wali kota, pengurus HKI langsung mengundang itu dua pengurus HKI dan sekjen HKI hadir. Pendeta Firman Sibarani dan Pendeta Hotman Utasuri sebagai pimpinan tertinggi HKI setelah dari kantor wali kota mengundang sorenya malamnya rapat pengurus HKI Simpang Rimbo dan pengurus HKI Penerangan di Simpang Rimbo, di gereja HKI Simpang Rimbo tersebut. Dan Bapak Mandalu hadir dan beberapa jemaat di situ. Pengurus HKI menyampaikan apa pesan Bapak Wali Kota dan Pak Wali Kota, jemaat secara umum setuju dan Pak Mandalu juga berkata di saat itu saya tidak ada yang merekam pembicaraan. Pak Mandalu mengatakan apa yang dikatakan pimpinan HKI kami loyal. Nah, tapi beberapa hari kemudian setelah rapat itu Amal Ibu mengatakan segera di penerangan itu ada pendeta resopnya. Pendeta resopnya waktu itu adalah Rosalina
pendeta HKI Simpang Rimbo, ada pendetanya pendeta Paradon Pasaribu. Nah, Epulus memerintahkan kedua pendeta ini untuk menindaklanjuti pembicaraan penyatuan. Oleh karena itu, pendeta Pasalina dan pendeta Paradon Pasaribu menjumpai Bapak Mandalu ke rumahnya untuk membicarakan. Tapi di luar pemikiran kami, di luar dari yang kami tafsir, yang kami tanggap dari yang dikatakan waktu kami, apa yang dikatakan pimpinan, kami bayar. Kami tidak paham maksud waktu itu, apakah setuju tidak. Ternyata Bapak Mandalu berbeda di waktu rapat itu, mengatakan tidak setuju, kecuali kalau di tanah nggak tumbuh. Wah, aksi pembicaraan seperti itu. Nah, akhirnya tidak terjadi perjumpaan pembicaraan pada waktu itu. Dan hingga pada saya menjadi pendeta, bulan Desember tahun lalu Epulus HKI juga datang khusus ke HKI setelah ada acara Natal sewilayah Jambi dan Bengkulu. Epulus HKI terus datang ke HKI Penerangan untuk meminta agar melaksanakan SK penyatuan. Tapi pihak Pak Mandalu tetap bertahan. Nah, baru kembali sebelumnya karena Pak Mandalu tidak setuju, pendeta resort sebelumnya itu pendeta resort di tahun 2021 pendeta resort mengundang jemaat untuk bermusyawarah membuat keputusan sebagai besar jemaat setuju dan membubuhkan tanda tangan setuju dengan penyatuan. Itu dasar pimpinan HKI, membuat keputusan penyatuan. Nah, setelah itu pimpinan HKI memerintahkan pendeta resort yang kedua ini memimpin rapat, dan pihak Pak Mandalu diundang dalam rapat tersebut. Tapi pihak Pak Mandalu membuat surat tidak setuju dengan rapat itu, dengan penyatuan dan sebagainya. Nah, artinya tidak ada proses pembohongan dan tidak ada proses apapun di situ. Kalaupun ada itu, saya rasa bukan di forum ini membahas itu, tapi bisa dibuat di dalam gugatan, karena keputusan pimpinan HKI itu adalah keputusan legal formal. Kalau keputusan legal formal itu dianggap tidak sah, bukan forum ini saya rasa tempatnya. Itu dibuat ke Betun, bukan forum ini. Kita membicarakan bagaimana proses penyatuan ini. Jadi kami hanya mengklarifikasi proses yang terjadi dan juga proses surat yang sampai ke Bapak Beni minta tolong kepada pastor kami, kepada penjaga gereja kami agar menyampaikan surat ke Pak Mandalu. Saya sampaikan dengan baik karena kebetulan saya nyampe ke rumah sudah 5:30. Saya koordinasi dan saya telepon dan saya WA Pak Mandalu karena mau ada ibadah di gereja. Tidak bisa saya antar ke rumah Pak Mandalu. Saya WA jam 18.37 tiba Pak Mandalu. Ya saya akan suruh orang jemput. Jadi 30 menit kemudian ada yang jemput. Jadi 19.00 kemungkinan surat itu sampai. Jadi kemudian kenapa surat ujuk pimpinan HKI tidak sampai kepada pihak Mandalu? Karena kami pimpinan HKI merespon laporan kami dengan permintaan ke Bapak MB Tobir agar pimpinan HKI turun lagi untuk menyambungkan itu, Pak. Jadi pimpinan HKI mengatakan kami akan buat surat menegaskan lagi mengenai penyakuan, merespon usulan FKUB untuk agar pimpinan HKI kembali datang, kan? Karena mungkin lagi pimpinan HKI itu kan 3 kali datang hanya untuk mengurus yang seperti ini. Nah, jadi
Itu menjadi akhirnya SK surat keluar, dan saya mengikuti apa yang tujuan surat dan tembusan surat. Dan kenapa tidak ada kepada HKI Alam Barajo? Tentu karena SK dulu sudah dibuat, SK penyatuan sudah ada. Jadi karena ini hanya untuk mengklarifikasi kepada pemerintah tentang penyatuan yang sudah dilakukan secara internal di HKI. Jadi yang di jemaat yang Resort Khusus Alam Barajo sendiri, pengurus gereja khusus Alam Barajo sendiri itu tidak dibuat tembusan suratnya. Itu memang untuk pemerintah, untuk respon apa yang disampaikan permintaan Bapak Ketua FKB waktu itu, saya ingat untuk pimpinan HKI datang. Nah, kalau kami prinsipnya Pak, seperti SK pimpinan HKI, kami taat dan tunduk kepada keputusan pimpinan HKI tertinggi. Karena saya pendeta yang sudah angkat sumpah untuk melaksanakan tugas sesuai dengan keputusan tertinggi di HKI, musyawarah tertinggi di HKI, dan pimpinan yang tertinggi di HKI. Jadi seluruh jemaat juga sepakat apapun prosesnya dengan keputusan yang diputuskan HKI kami akan laksanakan. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah sama-sama terdengar. Ini surat dari HKI Pusat ini tujuannya ke Pak Wali Kota ini. Nah, ke Pak Wali Kota ini, bukan untuk kita, tapi tembusannya ke kita. Sudah dijawab tadi. Jadi saya minta ini tadi sudah sama-sama dengar itu kabar hukum, ya. Tadi dari Pak Sintua HKI penerangan, dengarkan jawabannya, ya. Kemudian dari pendeta juga sudah dengar, dan surat resminya sudah ada di tangan kita semuanya. Saya mau menanya kepada kabar hukum, pertimbangan kita, kalaupun kita mengeluarkan rekomendasi membangun rumah ibadah itu, ya. Nah, kemana itu? Dari keluar ya. Kemudian saya sudah baca surat permohonan dari HKI penerangan ini memang diterima 2017 oleh Ibu Zulhermi atau Ibu Eni, dan ini memang tidak ada tindak lanjutnya. Apa tidak tindak lanjut? Karena memang dalam satu kecamatan itu atau satu lurah itu ada dua, HKI Simangribo dan HKI penerangan, dan dua-duanya ketika itu ilegal, belum ada surat resmi dibangun itu, makanya bermasalah. Kan itu Pak ya, itu penyebabnya. Kemudian kalau bermasalah itu maka semuanya ilegal dianggap, sama dengan kemarin yang terjadi di Penyengat, yaitu berkaitan dengan masalah gereja Salom, ya. Maka kenapa dia relokasi ke penerangan? Itu memang tidak ada tempat yang mau menerimanya waktu itu. Kemarin pertamanya direlokasi ke Kubercino, itu semua masyarakat nggak mau. Makanya saya berkoordinasi dengan pendetanya, saya bilang cari tempat aman. Di mana Pak? Di penerangan. Karena itu, makanya itu sejarahnya kenapa Salom pindah ke situ. Padahal HKBP Anugerah sudah ada, HKBP juga ada sejarahnya Pak. Jadi ya, makanya udah diribut kalau udah. Nah, itu ya. Ini Bu, kita sudah sama pegang surat penjelasan dari ujung pimpinan HKI Indonesia. Kita pegang ini. Kemudian dia memberitahu pada Pak Wali bahwa dia menunjuk pendeta Advent Nadabdab, ya, sebagai Resort Khusus Alam Barajo. Berarti tadi tidak dikenal lagi sebagai gereja penerangan dan tidak dikenal lagi sebagai gereja Simangribo. Kan sudah disatukan menurut pimpinan ini. Nah, logikanya begini Pak ya.
kita ibaratkan sebagai NU pusat sudah mengeluarkan surat resminya bahwa NU di Kota Jambi atas nama A dan B harus nyatu. Nah itu yang kita pegang adalah surat dari NU pusat itu. Apakah NU di Jambi itu mau menyatu atau tidak? Nah itu tidak ada urusan kita kan itu. Makanya tadi itu hanya intern mereka. Begitu juga ini. Kalaupun sekiranya kita keluarkan rekomendasinya hanya kepada yang mendapat rekomendasi dari pengurus HKI pusat. Itu pendapat saya. Nah, bagaimana menurut pandangan Kabak Hukum tentang masalah ini? Sekiranya nanti surat rekomendasi kami keluarkan kepada HKI yang mendapat dukungan dari pusatnya, kemudian dibangun. Sementara masa ada HKI yang beribadah di rumah, ibadahnya itu yang ilegal, tidak ada izinnya. Apakah ini bisa ditindak oleh pemerintah kota? Kita tidak mau ribut setelah rekomendasi diberikan, sudah dibangun, ternyata nanti ada HKI 2. Kita tidak mau demikian. Jadi kalau itu memang tidak boleh, maka harus kita putuskan hari ini. Dan risikonya memang terserah sama mereka. Kita hanya ingin menyelesaikan. Ini itu. Sekiranya mendapat perlawanan dari masyarakat untuk menutupnya, maka kami dari FKUP tidak ada wewenang untuk menyelesaikannya lagi. Karena ini sudah tingkat tinggi penyelesaiannya, mereka tidak mau. Kan itu ya. Nah, bagaimana pendapat Ibu Kabak Hukum? Silakan. Izin Pak, saya ingin menyampaikan. Pada dasarnya kan Pak, ini tujuan dan maksudnya ini baik. Nah, jadi Pak, secara surat yang tadi udah Bapak sampaikan, itu secara legalitas itu dinyatakan sah Pak. Jika memang ada atau ada pihak-pihak yang tidak setuju, bisa kita ajukan PT atau gimana gitu cara penyelesaian kalau memang tidak bisa diselesaikan bermusyawarah seperti ini. Itu aja Pak penyampaian saya. Atau ada tanggapan dari Pak Kemal tentang masalah ini? Jadi sebaiknya energi kita jangan dihabiskan untuk ini aja Pak. Ya, karena masih banyak rumah-rumah ibadah yang kita selesaikan. Nah, mungkin intern mereka Pak Pak yang lebih apa Pak ya? Karena kita kan sebagai memfasilitasi aja kan, mungkin ditambah dengan Pak Lurah. Terima kasih Pak Ketua. Menurut saya surat yang ngadu ini itu sudah menjadi legal formal sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya. Saya anggap ini surat yang legal dan suratnya telah disampaikan kepada Pak Wali, dan saya setuju dengan pemberian rekomendasi. Mungkin yang berhak memberikan rekomendasi adalah atas nama HKI Alam Barajo. Karena inilah surat yang telah disampaikan kepada Pak Wali. Mungkin itu penegasan dari saya Pak Ketua. Terima kasih. Mau nambah dikit ya? Boleh? Ya, terima kasih. Salam rukun. Begini, surat ini kan cukup jelas sebetulnya dari HKI pusat itu kan, bahwa tidak ada lagi itu HKI Simpang dan HKI Penerangan. Yang ada adalah HKI Alam Barajo, dan itu ditugaskan. Ada yang hadir di sini yang Adventus Pendeta dan Pak lah yang menentukan nanti. Kami selaku DFKUB Pak, namun tugas di sini yang kami berikan izin nanti, yang kami rekomendasikan nanti, kalau saya itu rekomendasi, yang Alam Barajo itu Pak, yang lain itu tidak bisa. Iya, karena yang dasar surat kita juga nggak di sini kan, kita harus tegas-tegas saja kan. Dan kalau Bapak mau ngurusnya, urus dari sekarang, tidak jadi masalah, tidak tele-tele. Nah, saya terjadinya dulu di Mawibor, saya rapat juga pada dulu kota saya kan Takamuna dulu kan,
Pastor saya waktu itu, Pak Wali Kota sudah tutup mata terhadap gereja-gereja yang tidak punya izin, sepanjang itu tidak ada permasalahan di masyarakat. Tetapi kalau ada permasalahan di masyarakat, kata Pak Wali Kota pada waktu itu, maka kamu harus rela untuk meninggalkan. Nah sekarang kan ada kesempatan, Pak. Kesempatan sekarang ya, kita akan bantu dalam hal ini. Dari FKUB akan membantu, pemerintah juga akan membantu untuk menyelesaikan ada formalnya itu kan, sahnya itu kan, ada legalitasnya itu kan. Dan jadi saya pikir ini kesempatan. Nanti ya, kalau memang tidak ada jalan penyelesaian yang penerangan tidak mau nanti bergabung, ya Bapak saja silakan mengurus saja nanti. Itu saja. Yang Bapak diberikan mandat dari HKI pusat dan pemerintah di daerah juga merestui. Dan FKUB kami selaku untuk membantu pemerintah, kami juga siap untuk membantu juga, memfasilitasi juga dalam hal ini. Saya pikir tidak jadi masalah itu. Yang sampai habis waktu baru lalu seperti ini, kita tahu persoalannya. Mereka ini kan tidak mau bergabung itu karena sudah ada tempat masing-masing. Nah sekarang yang di tempat masing-masing itu kita harus tentukan satu, yaitu HKI Alam Barajo. Nah yang ditunjuk adalah Pak Pendeta Adventus Nandap. Nah itu kita itu saja yang menjadi legalitasnya. Kita berdasarkan surat ini, berdasarkan surat HKI pusat dan Bapak Wali Kota. Itu wali kota kan pejabat negara itu kan, sah artinya. Saya pikir itu. Terima kasih. Ya. Masih ada yang ingin beri masukan lain silakan. Ya silakan. Agak ringkas Pak Ramadi. Ya, terima kasih. Saya mungkin melanjutkan dari yang disampaikan oleh Pak Gusti Adam. Tadi kan ada diskusi juga dengan yang bagian hukum. Kalau didekatkan dengan kaidah as-saraful imam ala wa'iyati manutu bil maslahati, keputusan pimpinan dalam hal ini adalah pimpinan gereja, itu bagi bawahannya itu harus dinilai mengandung kemaslahatan. Kemaslahatan apa? Dan kita tadi sudah ketua sudah menyampaikan banyak konflik dalam gereja. Inilah sebenarnya kalau melihat dengan konteks ini. Kemudian ini sudah berupa surat. Jadi kalau dalam kaidah itu hukmul hakim mulzamun yusibul hilal atau hukmul hakim tarfa'ul hilal. Jadi keputusan pimpinan tertinggi itu sebenarnya meleburkan perbedaan pendapat. Kalau dinyatakan oleh pendeta memang tadi diakui sejak dari awal memang pertama sepakat, kemudian beberapa hari kemudian berubah, ya kan? Tetapi dalam konteks ini sebenarnya hilaf ya. Nah dalam surat ini sebenarnya itu keputusan pimpinan yang diamanahkan beliau ini sebenarnya mengangkat perbedaan pendapat. Artinya kalau kita dari konsultan hukum legal formalnya oke. Kalau tidak pun, tapi bukan anjuran ya, saya pikir kebetul itu banyak persyaratan-persyaratannya yang bisa justru malah memperlambat, merugikan gitu. Saya sudah konsul dengan beliau nih, betul oke, tetapi persyaratan belum tentu nih. Tapi kalau mau aman, yang tadi itu. Makasih hanya itu saja. Makasih. Dan kita sudah cukup lama, saya pikir saya sering dulu dampingi beliau yang di Aruduri, kemudian itu lama prosesnya. Nah mungkin ini kan kita tidak mau berlama-lama seperti itu. Tempat 4 tumbuk sudah ada, 10 tumbuk sudah ada, dan hampir ya kalau saya melihatnya itu tinggal kesepakatan. Dan saya dapat kemarin waktu kita kunjungan Pak Ketua, kemudian saya ada survei di FKDM juga. Kalau saran DPRD itu memang jangka panjangnya di penerangan itu ketika hari besar keagamaan itu menjadi potensi konflik jangka panjang kalau tempat parkir, tempat itunya tidak ada. Itu perlu, kalau itu pernyataan DPRD itu menjadi pertimbangan, saya pikir meskipun intern, karena saya megang dari kemarin beberapa hari yang turun, saya pikir itu sudah gelap, tinggal lagi di dalam. Nah, terima kasih saja. Ya, kita singkat saja. Sebagaimana sudah tadi argumentasi sudah dibuat, ada saran dari Pak Camat untuk mereka berembuk, tapi kita harus tegas pada hari ini. Kita kasih waktu dalam 10 hari. Kalau tidak ada kesepakatan untuk menyatu, pertama
FKUB akan mengeluarkan rekomendasi sesuai dengan pendapat Pak Rusdi Adam kepada yang resmi. Ya. Yang kedua, kita tidak mau ada konflik di bawah. Kita akan tempel di gereja yang dipakai oleh Sentua, sebab kita tempel dari Pemkot itu ilegal tulisannya. Saya rasa demikian Pak, kita harus tegas nih. Ini nggak bisa berlama-lama seperti ini. Bukan ini aja pekerjaan kita. Ya, kita harus tegas. Masa mereka satu bendera nggak mau berdamai. Kita yang punya kepala bikinnya nggak mau sih itu. Makanya kita kasih kesempatan hari ini 10 hari ke depan kita sudah mendapat keputusannya, mereka menyatu atau tidak terserah. Ya, kalau tidak gereja penerangan, saya mohon pada pemerintah kota untuk ditempel gereja ilegal karena tidak ada mendapat rekomendasi dari KUB, Kemenang dan wali kota. Atau tidak mau kan itu ya? Soalnya kita tidak mau ada ke depannya permasalahan yang juga kita yang menyelesaikan. Tidak mau itu. Kami sudah turun kemarin itu, sudah menjelaskan. FKDM juga sudah menjelaskan kenapa mesti satu, kenapa mesti tumbuh, kenapa parkiran, banyak itu pertimbangannya. Sekarang ini alasan tidak mau menyatu itu hanya kami sudah nyaman di sini, itu nggak masuk akal. Kecuali lain mazhab, lain aliran, itu logikanya nggak sehat itu. Maka saya bilang FKUB dalam kesempatan ini saya sebagai ketua harus tegas. Saya tidak mau lagi berlama-lama. Nah dia setuju apa tidak? Setuju. Oke. Ya ini. Permisi Pak. Silakan Pak. Sedikit Pak. Ya. Jangan terlalu kalau Presiden mengatakan jangan kesusu. Bukan kesusu Pak. Begini Pak. Ini sudah lama sekali. Kami sudah ada di sana mau menjalani 9 tahun nyaman dan aman. Betul. Jadi dengan posisinya ini ada reaksinya. Bapak selaku ketua FKUB di sini ada pendeta yang dipecat sampai lebih 3 tahun tetap di sini. Sudah betul, Pak. Dipecat jadi pendeta. Nyaman dan aman itu kalau dia ilegal. Ada izin untuk mengirim data. Ini tidak ada izinnya. Apa yang nyaman? Maksudnya Pak? Coba. Apakah gereja HKI penerangan sudah ada izin formalnya? Kami tetap berkoordinasi dengan lurah. Bukan, izinnya itu harus ada rekomendasi dari FKUB, Kemenang dan wali kota. Itu kan izin. Pak, tahun 2017 sudah kami ajukan itu untuk syaratnya nggak ada, kita baca. Syarat Bapak sudah ada di sini, tapi tidak ada syarat-syaratnya. Apa yang mau diproses? Pihak pemerintah tidak pernah mempertanyakan, tolong ditambahkan. Tidak diproses kalau tidak sesuai dengan syarat Pak. Bapak masa nggak tahu itu, buka di Google saja semuanya ada syaratnya. Ini jangan jadi bikin alasan-alasan yang tidak masuk akal. Maka saya bilang saya harus tegas hari ini. Saya tidak mau lagi Pak. Saya memang tegas Pak. Itu gereja adpen yang ada di Panglima saya tutup karena nggak ada legal formalnya. Ya. Saya turunkan ke masyarakat. Kalau tidak mau ya sudah tutup saya. Saya mengatakan itu ada dasar hukumnya, tidak ngomong doang. Nah itu Pak. Jadi saya nggak bisa diketak-ketak Pak. Saya nggak bisa disogok-sogok. Nah itu. Saya udah pening Pak. Saya mikirin tahun-tahun nggak bisa selesai. Nah itu Pak ya. Dan tidak ada niat kita untuk menyogok Pak. Makanya saya bilang kalau tidak ada harus diikuti itu. Ikuti pucuk pimpinan dan aturan yang berlaku di Indonesia ini. Jangan sewenang-wenang menggunakan rumah ibadah tanpa izin. Itu Pak. Saya tidak mau itu. Jadi saya bilang tugas kami di FKUB bukan ini aja pekerjaan. Masa sudah tua-tua sudah tahu hukum semuanya? Masa begini juga? Nah, saya tidak mau itu Pak. Saya sebenarnya kalau ngomong saya keras Pak. Saya sekolah saya di Tapanuli Pak. Itu Pak ya. Saya tahu itu. Tipikal orang Tapanuli, orang Batak saya sudah tahu. Saya tidak mau ditunda-tunda lagi. Jadi saya kasih kesempatan dengan Bapak menyatu atau tidak menyatu 10 hari ke depan. Ya. Nah, apabila Bapak mengatakan tidak setuju, saya mohon Pemkot untuk membuat label bahwa gereja Bapak ilegal. Itu aja. Supaya masyarakat sekitar tahu. Jadi kami bukan menghambat membangun ibadah, tapi untuk mempercepat. Nah itu.
Itu aja. Ya, saya baik, kami serahkan kepada Pak Benny untuk menutup acara ini. Terima kasih Pak Ketua FKUB. Jadi Bapak Ibu Saudara, sudah kita lihat rapat kita ini. Saya mewakili Kabar Kespang Pol berharap juga kepada saudara-saudara saya pulang dan mohonlah untuk bisa mengambil niat baik kami yang proses sangat banyak ini Pak. Kami ngundang, kami siapkan fasilitasnya, kami siapkan seluruhnya yang ada di sini, tenaga dan waktu demi bapak-bapak sekalian. Apa yang disarankan oleh Pak Ketua tadi mohon untuk segera dipikirkan, dan juga kita untuk bersatu ini semua untuk kita semua Bapak, untuk HKI, bukan untuk umat yang lain, dah HKI. Ya, tolong hargain kami sebagai Kespang Pol, FKUB dan unsur Muspida yang ada rapat ini. Kami masih banyak tugas kami Pak, bukan untuk HKI aja Pak, terus terang. Saya pecah di hati aja nih Pak sebenarnya. Masih banyak pekerja saya Pak. Ya, ini kalau ini tertunda, teman-teman kita lain itu tertunda juga Pak. Apa turun mau semuanya ini jadi terhambat semua? Cuma permasalahan sekecil ini saja. Ini sudah di ujung nih, sudah penyelesaian sudah ada di depan mata. Kita hargain pemerintah Kota Jambi. Mau memfasilitas seperti ini, Pak Lurah, Pak Camat, saya, Ketua FKUB Kemenang datang untuk kalian berdua. Ya Bapak ya. Mohon tidak lanjutin tuh dari Pak Ketua FKUB untuk HKI ini. Mungkin kami tunggu keputusannya terhitung 10 hari dari sekarang. Kami berharapnya keputusannya satu untuk cinta HKI. Ya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto dulu, kita foto sama-sama, kita lapor Pak Wali. Ini nanti lapor ke Pak Wali ini masalahnya. Kita foto dulu, kita semuanya foto. Pak, kita. Nih. Ya, foto sini aja kita. Foto sini ya. Pakai sini. Ini saudara kita lah kita. Sudah dari sini Pak. Bapak dari situ dah. Ada sana, Foto ini, foto. Tadi. Udah habis duitnya, cuma nak ngurus-ngurus kita aja, jangan nak Ya, kalau sama-sama mengikat kata dia sudah tak paham lah. Masa undi kok itu. Ayo Pak, Bapak di belakang berdiri juga Pak. Berdiri. Sekretaris. Kakek foto dulu. Pak Wali dulu. Hadir. Tunggu satu kamera dulu biar sampai ya. Ini lapor Pak kata hukum. 1, 2, 3. Udah, muka saya udah bagus kan? Tangan di Tangan. Tangan di kepala. Tanda semangat. Saya depan semua hukum. Lihat ini. Ayo. Nah, iya. 1, 2, 3. Tunggu. Tunggu. Yes.
Itu. Ini satu. Ini kasih Pak Wali. 1, 2, 3. Ini sekali 1, 2, 3. Ini tangan. Ya, oke. Salam rukun. Salam rukun. Rukun. Izin Pak, sebentar. Ini Pak tanggapan dari Pak Ketua FOD untuk hari ini ya. Boleh silakan. Ini Pak tanggapannya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rukun. Pada hari ini, alhamdulillah, kita sudah melakukan usaha yang terakhir untuk menyatukan kedua belah pihak yang satu gereja namanya HKI antara Sintua dengan pendeta, dan kami berharap bahwa hari ini adalah merupakan hari yang berkah sehingga kita dapat menyelesaikan masalah yang sebenarnya bukan masalah besar ini. Terima kasih dari saya, Ketua FKI Kota Jambi. Salam rukun. Mantap. Kalau nggak mau juga, aku potong ke sini. Ini berharap seluruh anggota FKUB untuk bekerjasama untuk memperbaiki tahun kita. Karena yang mewakili Kata Menak hukum. Hati-hati di jalan ya. kalau Palembangnya udah tak baik. Teman-teman ada seluruh anggota FKUB, Kata Menak dan sebagai hukum untuk bekerjasama untuk proses laporan tahunan kita. Ya, di depan ada yang Aduh,